Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah. La haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada kesempatan kali ini kami kelompok 1 yang beranggotakan Amar Hamzah, Iis Rahmawati, Ajun Juwana, Indra Edina, dan Rahmarida akan mempresentasikan tugas mata kuliah perbandingan hukum yang berjudul membandingkan pasal 1368 KUH Perdata dengan sistem hukum di negara-negara common law. Mata kuliah perbandingan hukum ini diampu oleh Bapak dosen Hendy Sumadi SHMH. Langsung saja kepada paparan materi. Pasal 1368 KUH Perdata di Indonesia. Pasal 1368 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan pemilik binatang atau siapa yang memakainya selama binatang itu dipakainya bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh binatang tersebut. Baik binatang itu ada di bawah pengawasannya maupun binatang tersebut tersesat atau terlepas dari pengawasannya. Pasal 1368 KUH Perdata sama dengan pasal 1365 KUH Perdata, mengatur mengenai perbuatan melawan hukum. Akan tetapi pasal 1368 KUH Perdata mengatur dalam hal perbuatan tersebut dilakukan bukan oleh orang itu sendiri, melainkan oleh binatang yang dimiliki atau dipakai oleh orang tersebut. Lanjut ke slide berikutnya. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pasal 1368 KUH Perdata, yaitu terkait dengan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi orang lain. Oleh karena itu, selama hewan peliharaan tetangga Anda tidak melakukan suatu perbuatan yang merugikan bagi Anda, maka tetangga Anda tidak dapat digugat berdasarkan pasal 1368 KUH Perdata. Karena tindakan dan perbuatan hewan peliharaan baru dapat diminta pertanggungjawaban dari pihak pemiliknya apabila telah menimbulkan suatu kerugian yang nyata bagi pihak lain. Selain itu juga, jika Anda telah menggugat tetangga Anda, bukan berarti Anda terlepas dari gugatan yang akan dilayangkan oleh tetangga Anda. Baik gugatan Anda dan gugatan tetangga Anda dapat berjalan bersamaan. Gugatan tersebut biasanya berupa gugatan yang berdiri sendiri ataupun gugatan rekonvensi. Selanjutnya, dalam hal ini tentu saja tetangga Anda harus membuktikan bahwa perbuatan melawan hukum yang terjadi yang disebabkan oleh binatang peliharaan Anda atau kucing Anda. Selain itu, tetangga Anda juga harus membuktikan unsur-unsur perbuatan melawan hukum lainnya, yaitu bahwa ada perbuatan di mana perbuatan tersebut melawan hukum, yaitu dalam hal ini melanggar hak subjektif orang lain atau hak tetangga Anda untuk mendapatkan ketentraman dalam menguasai suatu barang burung peliharaannya. Perbuatan tersebut menimbulkan kerugian pada tetangga Anda. Kerugian tersebut diakibatkan karena perbuatan melawan hukum sebagaimana dijelaskan di atas ada unsur kesalahan pada Anda. Jika unsur-unsur dalam pasal 1368 KUHP Perdata terpenuhi dan cukup bukti, maka hakim dapat memutuskan mengabulkan gugatan tetangga Anda. Ini berarti Anda harus membayar kerugian yang diderita oleh tetangga sebesar yang dikabulkan oleh hakim dalam putusannya. Lanjut kepada slide berikutnya. Perbuatan melawan hukum di negara sistem hukum common law. Negligence atau kelalaian adalah perbuatan melawan hukum yang menekankan adanya pelanggaran berupa kelalaian terhadap tanggung jawab yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain. Negligence baru diakui sebagai tort yang mandiri semenjak putusan perkara Donoghue v. Stevenson. Dalam kasus tersebut, Donoghue sebagai penggugat telah mengkonsumsi minuman dari botol ginger beer sebelum mengetahui bir tersebut telah berkontaminasi siput busuk di bagian dalam bawah botol. Siput itu tidak terlihat karena botol tersebut buram. Baik temannya yang membelikan maupun penjaga toko yang menjual bir tersebut telah menyadari adanya siput tersebut. Donoghue menggugat produsen dengan alasan kelalaian karena penyakit yang disebabkan bir yang terkontaminasi siput tersebut. Karena Nyonya Donoghue tidak membeli sendiri bir tersebut, maka Undang-Undang Perlindungan Konsumen tahun 1932 tidak dapat diterapkan dalam kasus tersebut. Anggota dari House of
of Clause menyetujui bahwa Mrs. Donozue memiliki klaim yang sah. Lodge Macmillan berpendapat bahwa kasus ini haruslah diperlakukan sebagai kasus perlindungan konsumen yang baru. Lord Acton berargumentasi seharusnya hukum haruslah mengakui prinsip bahwa sesungguhnya kita memiliki kewajiban yang sewajarnya kepada sesama. Lanjut ke slide berikutnya. Sehubungan dengan hal tersebut, agar dapat berhasil dalam mengajukan gugatan tort negligence, penggugat harus membuktikan adanya 4 unsur, yaitu adanya duty of care dari penggugat terhadap penggugat, tergugat melanggar duty of care tersebut, adanya kausalitas, bahwasanya kerugian yang diderita penggugat merupakan akibat dari pelanggaran duty of care tersebut. Serta yang keempat adalah adanya kerugian damage, di mana kerugian yang timbul tidak begitu jauh dari kewajiban penggugat. Duty of care adalah suatu kewajiban untuk bertindak hati-hati. Breach of duty of care, yang berarti pelanggaran terhadap kewajiban untuk berhati-hati, di mana seseorang tidak mampu atau gagal untuk bertindak menurut ukuran tingkah laku tertentu, dan untuk menilainya digunakan standar hukum yang dinamakan reasonable man test, yang merupakan penilaian secara objektif dengan menempatkan seseorang reasonable man sebagai tergugat. Yang terakhir ada question and remoteness. Hal ketiga yang harus dibuktikan dalam negligence adalah kausalitas untuk menentukan hubungan antara kelalaian dan kerugian yang ditimbulkan. Teori resulting damage to the plaintiff sangat penting bagi penggugat untuk membuktikan adanya kerugian yang diderita oleh akibatnya kelalaian yang dilakukan oleh tergugat. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban hukum terhadap hewan peliharaan yang menimbulkan kerugian terhadap hewan peliharaan lain merupakan suatu perbuatan melawan hukum, di mana tanggung jawab yang ditimbulkan dalam kasus di sini bukan merupakan tanggung jawab kontraktual karena akibat hukumnya tidak lahir dari perjanjian, melainkan tanggung jawab perbuatan melawan hukum. Sekian yang dapat kami sampaikan, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.